Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdin Sulaiman. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah teori sastra. Baik, pertama-tama izinkan saya mengucapkan permintaan maaf yang sedalamnya kepada Bapak dosen Pak Ali Nuke, karena pada pertemuan kemarin saya tidak sempat hadir. Jadi malam ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu teori sastra. Teori sastra adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami dan menganalisis karya sastra. Kemudian ada berbagai macam teori sastra seperti teori strukturalisme, teori sosiologi sastra, dan teori hermeneutika. Dan ada satu lagi, yaitu teori finisme sastra. Teori sastra ini pengertiannya adalah teori sastra membantu pembaca atau membantu pembaca untuk memahami ciri-ciri sastra itu, genre sastranya, sifat, fungsi, aliran dalam karya itu sendiri, karya sastra itu sendiri. Nah, jadi salah satu contoh teori sastra, kemudian penerapannya itu, yang pertama teori strukturalisme. Nah, teori ini berfokus pada struktur karya sastra. Contohnya seperti tokoh di dalam karya sastra itu, plottingnya, settingnya, dan tema. Jadi contoh teori ini bisa digunakan untuk menganalisis atau menganalisa hubungan antar elemen dalam novel, bagaimana mereka membentuk suatu makna keseluruhan. Kemudian yang kedua itu teori sastra atau teori sosiologi sastra. Teori ini meneliti hubungan antara karya sastra dengan masyarakat dalam budaya, sejarahnya. Jadi contoh teori ini bisa digunakan untuk menganalisis bagaimana novel itu atau karya sastra itu mencerminkan nilai-nilai sosial atau politik pada masa tertentu. Kemudian yang berikut teori hermeneutika. Teori ini menginterpretasikan makna yang tersembunyi dalam suatu karya sastra dengan mempertimbangkan konteks historis dan budaya. Contohnya, teori ini bisa digunakan untuk menganalisis bagaimana puisi menyampaikan pesan moral atau secara filosofis dalam penyampaian pesan-pesan moral itu sendiri, karena dia menginterpretasikan makna tersembunyi dalam karya sastra. Kemudian berikut teori finisme sastra. Dalam teori ini bagaimana karya sastra merepresentasikan perempuan dan peran mereka dalam masyarakat. Contohnya, teori ini bisa digunakan untuk menganalisa atau menganalisis bagaimana novel menggambarkan stereotip atau stereotip gender, bagaimana tokoh perempuan berjuang melawan ketidakadilan.
Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.